Kang Dito yang adalah Memanglah ini si Kristo bikin ketawa. Jadi gimana, Iya, Dek? ngomongin nabi-nabi palsu, bilang Paulus itu Iya. jika kalian menganggap Paulus itu sesat, gimana dia itu cara menyesatnya enggak, gimana? mana kami ini belum sampai ke situ loh. Kok cepat kali kau Paulus cara menyesatnya gimana kepada orang-orang Kristen itu gimana? Sabar dulu Bang Kristo, sabar dulu saudaraku, sabar dulu ya. Ini coba kita sapa dulu. Ada yang baru naik ini, ada Bang Brojo sama Bang Babe. Bang Babe Kristen atau Muslim Bang Babe? Bang Babe, Anda Kristen atau Muslim Bang Babe? Oke, diturunkan. Bang Brojo Kristen ya. Itu jangan terlalu bising suara kecil itu Bang Brojo. Bang Brojo. Bang Brojo. Halo. Bang Brojo. Iya, Kristen Bang ya. Yuk, Yuk. Kristen Bang. Yo. Siap. Iya, jangan terlalu bising tempatnya Bang ya. Kalau bisa menghindar sedikit dulu di kamar depan kah atau kamar belakang. Ya. Udah. Bang. Ya oke, makasih saudara. Bang Denny, selamat malam di Belanda ya, malam ya, kalau nggak salah ya Bang Denny ya. Selamat pagi. Oh pagi, siap. Selamat pagi untuk Belanda. Apa kabar? Kabar baik Bang Denny. Izin yang tidak ngomong atau mute ya. Jadi kita mulai pelajaran kita hari ini. Bang Dito silakan, Bang Brojo di mute dulu supaya tidak terlalu bising karena ada yang teriak-teriak gitu Bang. Nanti berisik. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan silakan. Kalau mau belajar silakan kirim permintaan silakan, ayo. Sekaligus ini juga pendalaman untuk Bapak Pastor Rostrum dan hamba Tuhan dan Kang Denny. Halo Bahwa Kak yang Dito. Halo, ya. Jadi pemahaman untuk pembelajaran kita hari Rabu ini tanggal 21 Mei, besok saya ulang tahun teman-teman. Waduh. Selamat dulu ya. Belum besok. Jadi akan genap umur saya ya hampir 50 tahun lah ya. Mantap. Jadi hampir lama. Oke, lama. Pemahaman kita stagnan pada saat membicarakan bahwa Paulus ini ada dua dalil di dalam KPR. Yang pertama pasal 9 nomor 5 yang tadi 002 akunnya. Boleh di-mute dulu Akang Denny, mohon maaf. Tadi dia meyakini bahwa tidak ada kata orang di KPR 9 nomor 5. Tapi dengan intelektual, pemahaman detail mengenai KPR, Kang Dito menampilkan di KPR 22 nomor 5. Di situ yang mengaku Yesus, dia menambahkan, akulah Yesus orang Nazaret. Jadi itu terjawab bahwa yang dia tuduhkan mau pakai orang maupun tidak, Kristus yang bertemu dengan Paulus, ini sudah diwanti-wanti oleh Yesus pada saat menerangkan kepada murid-murid di Matius 24. Yang ditanyakan itu di nomor 3. Dijawab oleh Yesus dengan jawaban yang pertama, waspadalah. Jangan ada penyesat yang akan menyesatkan kamu. Wahai murid-muridku yang terkasih. Ini berbicara konteksnya dengan murid-murid. Untuk mewaspadai kalau dia sudah naik ke langit, atau kalian bahasakan Uranon menjadi surga, ini wanti-wanti peringatan yang disampaikan oleh Yesus. Akan datang banyak orang memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Paulus. Akulah Kristus. Nah, dibaca lagi sampai di 23, dikatakan kembali, apabila ada orang berkata kepada kamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ditambahkan lagi di nomor 26, camkanlah, aku sudah berkata kepadamu. Ketiga kalinya nih. Kalau ada orang yang berkata kepadamu, iya, Kristus ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah,
poin daripada pokok buahnya, murid-murid ini, Yohanes, Petrus, Yakobus, Andreas, Petrus, ini tiba-tiba mengikuti Paulus, nggak tahu. Paulus, kau lihat Yesus, katanya. Di mana kau lihat Yesus, Paulus? Pada saat aku perjalanan ke Damsyik, ada cahaya, tiba-tiba aku rebah ke tanah. Kemudian aku mendengar ada suara dari cahaya itu. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ku jawab begini, murid-murid. Siapakah engkau? Tuhan? Jawab dari cahaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus, kau jangan tipu-tipu ya. Guruku yang adalah Tuanku, bukan Tuhanku, dia berpesan kepadaku. Saya diwanti-wanti 3 kali. Jangan kamu percaya. Aku nggak percaya kamu, Paulus. Itu murid-murid. Murid-murid ini diwaspadai. Jangan kau percaya. Paulus, aku nggak percaya kau, Paulus. Begitu. Bang Dito, saya boleh tanggapi pemikiran sesatmu? Saya boleh tanggapi cara berpikirmu yang sesat, boleh? Saya boleh tanggapi pemikiran sesat Anda? Ya silakan, sebagian daripada framing memang orang yang memberitakan kebenaran itu dikira cara Anda memikirkan kebenaran sangat sesat. Paulus, sebelum kau tanggapin. Saya luruskan pemikiran sesat kamu ya. Sebelum kau bantah, saya dulu tanya samamu. Pada saat murid dikatakan oleh gurunya, apabila ada yang berkata, iya Mesias ada di padang gurun, dia memahaminya jangan percaya atau jangan kau percaya? Harus kau percaya atau jangan kau percaya? Tidak percaya. Tidak percaya. Karena jikalau Mesias datang, jikalau Yesus datang yang kedua kali, dia akan dilihat oleh seluruh dunia. Dia memancar seperti matahari dari timur ke barat, memancarkan cahayanya. Jikalau ia datang, makanya jikalau dikatakan, misalnya saya di sini, saya Mesias, jangan kamu percaya, karena itu lokal. Jikalau dikatakan di dalam rumah, ada Mesias duduk lagi mengajar, Yesus tidak disalib, itu kamu jangan percaya, itu omong kosong. Mesias datang seperti matahari bersinar menerangi bumi. Yang saya tanya jadi pemahaman kau itu sesat. Yang saya tanya sesat. Yang saya itu tanya, kau jawab dulu. itu. Jadi yang bertemu dengan Paulus itu Mesias yang aslikah atau yang palsu? Kau jawab dulu. Ya itu Yesus asli, karena dikatakan aku dan jemaatku adalah satu. Jikalau engkau menganiaya jemaat Yesus, engkau sama dengan menganiaya Yesus. Makanya Yesus mengatakan, engkau menganiaya aku. Ntar dulu. Barang siapa yang menganiaya murid Yesus, itu menyakiti aku, katanya. Mengapa? Di mana dulu datanya itu? Mengapa Allah sangat membenci? Di mana tertulis begitu, Kucluk? Karena iblis membenci Yesus. Aduh, Abang pikir abang takut ya, abang takut ya, makanya sampai dia ngekik. Karena sudah kemana-mana deh, kau pun nggak bisa melihat. Dia mau kasih datanya tadi, apa abang nggak mau dengar, kenapa jadi ngekik dia? Tidak loh, tadi yang kau dengarkan, di mana Allahmu? Itu sudah menyimpang dari tema, Dek. Orang yang seperti itu tandanya sudah kejang-kejang.
lompat sini, lompat sana. Masih belum terlihat jelaskah bahwa Iya, cara pikir abang itu sesat banget bang. Aduh. Oke, sesatnya di mana? Yang bertemu dengan Yesus itu yang asli atau yang dikatakan oleh Yesus pada saat memberitakan kepada murid-murid? Itu memberitakan kepada murid-muridnya. Nah, jadi harusnya kau percaya atau jangan kau percaya? Jangan percaya. Ya udah. Apa harus tahu dulu dong yang diajarkan Paulus tentang Yesus itu apa? Di mana Paulus menyesatkan tentang Yesus? Tahu dulu. Apakah sama atau beda apa yang diajarkan oleh Paulus tentang Yesus? Oke, kita uji pada datanya. nubuatan nabi palsu yang memberitakan ada Mesias di sini di sana, tetapi banyak Cara orang Paulus yang tidak menyimpang percaya. tentang Yesus di mana? Oke, kita uji. Baik, kita uji deh. Roma 14 nomor 9. Sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu ajaran dari itu dapatnya dari Ntar akunnya kena ya. Akun Kang Dito kena. Kok rentan kali ya. Ayo teman-teman Kristen ya, yang naik silakan. Rentan bang. Memang ini saya pun juga berhati-hati karena itu sekarang ada keywordnya karena banyak yang mengadukan itu. Saya jadi Oh ya, siap Bang Rostrom. Kita tunggu ya teman-teman Kristen yang lain ya kalau mau naik. Ini kita fokuskan di peringatan Yesus, wanti-wanti Yesus. Jadi teman-teman Kristen minimal dibaca ya Bible-nya ya, minimal dibaca karena ada beberapa warning yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach sendiri bahwa kita itu harus berhati-hati. Sabar, saya atur dulu komalnya. Kenapa kayak gini nih? Set. Nah, sabar dulu ya, saya atur dulu ya. Oke. Ntar. Yang teman-teman Kristen kalau mau naik silakan kirim permintaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nanggung Fandi. Blok permanently. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngeri kali woi. Udah nggak bisa dibanding. Jadi ada sekitar saldo yang kemarin buka, kemudian di Bank Zuma. Saya nggak lihat kemarin, tapi nggak apa-apa. Itu sebagian daripada dakwah kita tentang kebenaran Islam. Insya Allah kalau memang rezekinya Kang Dito untuk jalur dakwah ini kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akun ke-9 teman-teman yang belum follow di follow ya. Siap ikhlas. Mudah-mudahan ada gantinya kan. Siapa tahu ada anak singa maupun singa balik, ya udah komplit lah itu. Allahu Akbar. Oke, disapa dulu ahli 70 nih. Ya, ada Ali. Selamat siang Ali. Selamat siang. Broju tadi udah disapa belum Broju? Broju? Sudah. Oh, udah. Baik, kita ini di sini tidak menyerang kekristenan apalagi iman kalian. Kalau kalian masih percaya dengan perkataan-perkataan Yesus yang tulisan merah, jangan kamu percaya. Memang agak berat ya. Sehingga ajaran yang memang jelas-jelas tidak relevan, tidak in linear yang disampaikan pengajaran oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang putra Maryam, ya, yang dimuliakan di dalam Al-Quran disebutkan fiddini wad dunya wal akhirah, tetapi di kekristenan dia kini mati terkutuk di kayu salib. Di mana mulianya seorang utusan yang dikatakan kasih karunia, belas kasih, tetapi banyak yang tidak paham. Banyak yang tidak paham dalam pengajaran dia di Yohanes pasal 8 nomor 37.
bahwa ada orang yang mengaku keturunan Abraham bukan dari bapa, menginginkan tetap melakukan pembinihan terhadap Yesus, dan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Masih tidak dapatkah kau mengerti bahasa-bahasaku, katanya. Kalau memang Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa kalian percaya orang yang di padang gurun mengaku bertemu dengan aku? Kan begitu. Jadi sekaligus untuk merenungkan, kenapa Yesus berkata untuk waspada, akan datang banyak orang memakai namaku untuk menyesatkan kalian. Jangan kalian mau disesatkan. Kalau memang dua Kristus ini sangat fundamental, jangan salahkan kami untuk bukan menyerang kalian loh ya. Saya X. Kalau dikatakan Pak Pastor Rostrum, saya jemaat. Saya dilarang memberitakan Bible yang ada deuterokanonikanya. Tapi di sini saya memberitahukan kebenaran yang ada di dalam Bible kalian. Terdapat Yesus yang dimuliakan, tetapi ada yang mengatakan mati terkutuk di kayu salib sebab ada tertulis. Di mana kalian ini memuliakan Yesus? Bagaimana kalian tiba-tiba mengaku-mengaku menjadi pengikut Kristus? Atau memang Kristus yang lain itu yang kalian tuhankan? Silakan, mungkin kalau ada yang mau bantah. Kong Dito, Iya Bang. coba baca Wahyu 13 ayat 18. Dalam kitab Wahyu Abang, Anda baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Anda akan jijik melihat penampakan yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Baca Wahyu 13 ayat 18, Kong Dito. Dengarkan dulu. Baca Wahyu 13 ayat 18. Saya rujukan dari kitab Wahyu. Baca Wahyu 13 18 biar saya jelaskan kepada kamu. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Wahyu pasal 1-nya, Bang. Apakah Anda meyakini Yesus itu matanya nyala api? Di mulutnya keluar lidahnya itu pedang, 2 bilah pedang. Rambutnya putih, kepalanya putih. Apakah pemahaman Anda melihat meskipun diumpamakan, apakah Yesus sehina itu yang datang kepada Yohanes? Sebelum Anda ke pasal 3, pahami dulu yang 1, pasal 1. Baca Wahyu 13 18. Bagaimana Anda mau mengajak saya ke Wahyu pasal lain? Anda sendiri tidak mau saya bawa ke Wahyu 1 nomor 1 sampai 14. Hah? Udahlah. Loh, jangan menyerah, Bang. Baca Wahyu 13 18. TL kalau nggak salah itu, maka Kalau inilah dibaca hikmah. tidak Wahyu 13 18. Biarlah orang yang mengerti menghitung bilangan angka binatang itu, karena itulah bilangan angka manusia. Adapun jumlahnya itu 666. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Manusia siapa itu yang dimaksud? Makanya saya nggak tahu ini Pak Pastor. Manusia siapa yang dimaksud? Wahyu 5 nomor 6 itu gambarannya sudah jelas. Wahyu 13 18 itu manusia, seorang manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Anda berbicara apa, Bang? Wahyu 13 18. Sebelum 13 itu lebih duluan 1 atau 13? Lucu kamu ya. Yang lucu itu Anda pahami dulu, siapakah yang disebut dengan permulaan penciptaan itu? Yang disebut Al-Amin. Wahyu 13 18. Artikan siapa manusia itu? Biar paham kamu. Ya, kalau Anda mau benar, Wahyu itu, silakan, saya akan membantah. Wahyu 13 18 itu, kitab Wahyu itu ditulis pada tahun 59 Masehi. Itu.
Oke, aku tanya sama abang, siapa yang menulis? Yohanes. Coba baca KPR. KPR pasal 4 ya. Pada saat itu Petrus dan Yohanes di sidang di mahkamah. Dia seorang tidak terpelajar. Tidak terpelajar dalam bahasa Indonesia karena memang bahasa Indonesia ini minim kosakata. Kalau kita lihat bahasa original teks, di situ ada agramatos dan idiotai. Anda mengerti idiotai itu apa? Ada orang idiot itu bisa nulis Bible. Bang Brojo, orang idiot itu bisa nulis Bible. Macet. Kamu ya macet. 13:18 ditanya siapa manusianya, nggak bisa jawab. Dah. Di sini kan sudah saya terangkan, kalau Anda memang mengakui yang menulis wahyu itu Yohanes dikatakan di KPR pasal 4. Sudahlah, jangan dikatakan banyak bacot. Kan saja wahyu 13:18 itu siapa manusia itu, selesaikan. Siapa manusia itu? Nabimu Muhammad. Kenapa di situ dikatakan? Paham kau? Kenapa kau bilang di situ nabiku? Makan hitung nama nabimu itu. Kenapa kau bisa bilang itu nabiku? Itu tertuju kepada nama nabimu. Setelah itu baru digenapi oleh nabimu. Nabimu muncul abad tahun berapa? Kau tampilkan datanya dulu. Coba bantu. Nabimu muncul tahun berapa? Coba. Jangan kita percaya datanya. Mana ada tulisan nabiku di situ? Kok kitab mimpi, kitab halusinasi mengarah kepada nabi saya? Padahal kitab wahyu itu kitab mimpi loh. Halusinasi penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Masuk ke Nabi Muhammad kau, ada gila-gilamu kau ini. Itu menuliskan tentang nabi Arab kamu. kau. Jangan main mood-mood. Kok Nabi Muhammad kau masuk? Aduh, emang agak-agak sedikit gimana ini. Aku gini aja lah, kalau sama Otan yang bebel begini, aku serahin sama pastor aja lah. Pastor, silakan pastor. Saya harus menjelaskan yang mana kalau itu menuju kepada sosok yang lain atau nabi yang lain itu di mana. Saya lagi mencari ini. Saya sampai buka 3 halaman ini belum ketemu. Ini seorang pastor yang sekolah seminari, Bang Broju. Anda kalau memang pendeta, Anda gereja mana? Anda sekolah STT atau tidak? Dasaran datanya tolong Anda tunjukkan. Silakan. Macet. Hanya siapa? Kok saya di mute? Mana nggak ada lu di mute itu? Saya baru buka mute-nya nih. Silakan. Di situ dituliskan bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Siapa manusia itu? Ya di mana tulisannya? Ya manusia itu kan namanya itu kalau dihitung itu nama bilangannya adalah 666. Siapa manusia itu? Ya cari nama nabimu itu dihitung tuh. Jadi Ini saya nggak tahu ini Pak Pastor. Yang Pak Pastor. ibarat ini loh, mau menyerang tapi nggak sampai ilmunya. Jadi akhirnya sifatnya ngarang bebas ya kayak gini lah. Tidak mengarang, saya tidak mengarang. Itu memang tertuju pada nabimu Muhammad. Tulis saja coba kalau nggak percaya. Silakan Coba. Bang Rostrum, Hitung, silakan Bang. hitung nama bilangan nabimu tuh Muhammad. Kok nama bilangan gila-gila. Ya baca kitabnya, ngerti kan? Baca itu 13-18. Coba dibaca. Kitabmu lari ke nabi saya, apa hubungannya? Jauh kali. Rasionalnya aja nggak ada. Coba baca Nggak kitabnya. lucu 13-18. kelihatan kalau kayak gitu lucu saudara. Apalagi Bukan yang tidak lucu, berdasar. itu kebenarannya lucu kok. dan digenapi oleh Nabi. Pertama gini Bang, kitab Wahyu itu kitab penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Tahu nggak apa definisi penglihatan? Mimpi. Tahu nggak?
Apa definisi penglihatan? Halusinasi. Kok kitab halusinasi yang Anda masuk itu dalam kan Bible sama seperti Paulus penglihatan itu, penglihatan Paulus. halusinasi nih, Bang. Ini tidak ada halusinasi di situ. Jangan ngarang kau. Sama seperti penglihatannya si Paulus itu yang kalian cakap tadi. Oke. Bahasa aja kamu. Kau diem dulu, kau nggak mau nampilin data, kau cuma congor nih. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang. Jadi kau mau menghujat nama Nabi kami ini binatang, begitu? Bukankah anak domba itu lebih cenderung ke binatang ya? Siapa anak domba itu? Jadi kalau berdialektika itu jangan congor tafsir. Tidak hikmat barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Manusia itu namanya jika dijumlahkan menjadi 666. Manusia yang disebut seperti binatang di dalam Bible itu digambarkan anak domba. Siapa anak domba itu? Kalau mau hujat-hujatan boleh. Siapa anak domba itu, kau jawab? Jangan main mood sendiri. Itu abjad A1, B2, C3. Dimulai M13, U21, H8. Anak domba itu. A1. Siapa anak domba itu? Takut main mood terus. Lah kau ngomong nggak ada data, tuh kan Pak Pasur turun. Bukan data, hitung. Saya lagi mengajar kamu. Ajaran-ajaran dari mana? Terus bilangan Ngomong apa sih ini? Ada nggak sih oten yang lebih hikmat gitu? hitung itu. Aduh, agak lain memang. Sampai malu loh. Apa nih Kang Dito? Ya, bentar. Ini aja, ini Pandi, supaya kelihatan. Si Dungu ini yang coba nyerang ini biar tahu Bible-nya sendiri. Lalu berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 materainya. Maka ini Yohanes yang ngomong ya. Aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan Itu berbicara kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus, karena dia mati. Anak domba siapa? Itu ibaratnya itu Yesus Kristus, ditujukan kepada Yesus Kristus. Tetapi Wahyu 13:18 itu berbicara Anak tentang domba Nabi siapa? Nabi Muhammad. Siapa anak domba? Paham. Anak domba siapa? Main mute. Siapa Nabi anak Muhammad domba? sudah dibicarakan sebagai seekor domba. Ya, Suara siapa? silakan yang ini baca kitab sebelumnya. Bang Wahyu 13 Brojo. ke bawah itu baca. Yang ini yang Anda Batang yang maksud keluar ya? dari dalam bumi itu Ya, berbicara yang ini yang tertuju Anda kepada maksud yang nabimu. keluar dari kubur terus tiba-tiba dilantik jadi Tuhan. Yang ini yang Anda maksud tanduk 7 mata 7 yang ditemui sama Yohanes di Pulau Patmos. Apakah rasional ini seperti manusia suci seperti Yesus? Rasional nggak ini? Ini menurut teman-teman Kristen masuk akal nggak ini kalau kayak gini? Ini bukan bentuk iblis. Coba teman-teman Kristen, sibilisis nggak ini? Nggak mungkin, nggak mungkin. Jangan main mute. Wahyu 13:18 itu berbicara tentang nabimu. Coba tengoklah ini. Di dalam Bible itu ditunjukkan. Kau percaya nggak yang ditemui Muhammad ditemui itu Paulus nama itu? nabimu itu. Mulai panas. Yang ditemui oleh Yohanes di Jangan Pulau mute. Patmos Nama itu. nabimu itu dikali dengan angka 9. Jangan panik.
Jangan panik. Tempat sampah. Jadi untuk para penghujat, mohon maaf, langsung aja. Tempatnya di tempat sampah terdekat. Kalau nggak punya literasi, teman-teman Kristen minimal panggil pendeta, pastor atau romo lah.